ada suatu zat namanya kurkumin begitu ya. Jadi, kunyit di sini ada suatu zat namanya kurkumin di sini, di mana kurkumin di sini ketika kita buka ini pasti warnanya oranye begitu. Nah, jadi kunyit ini nanti tinggal kita potong sebanyak, 5 sampai 10 sentimeter, ini anggap segini, kemudian kita potong 2 seperti ini. Nah, kita potong 2 seperti ini. Nah, setelah kita potong 2 di sini, kemudian kita kerok, kerok apa gimana sih namanya? Nah, jadi orang sini bilang kerik ya, kerik apa kerok sih? Nah, jadi setelah kita kita kerok seperti ini, kemudian nanti kulitnya akan kebuka. Nah, setelah kulitnya kebuka seperti ini, kemudian kita tusuk menggunakan 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 apa ya namanya, tusuk sate begitu. Nah, kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini, kemudian nanti silakan tancapkan ke tanah pertanian yang memang kondisinya masih agak lembab. Nah, sebaiknya dilakukan pada saat pagi hari. Maka setelah kita memasukkan, potongan kunyit seperti ini, maka nanti dalam waktu 15 sampai 20 menit kemudian dalam waktu 15 sampai 20 menit kemudian bakalan terjadi perubahan warna. Nah, karena terjadi proses namanya, proses penyerapan ion-ion yang ada di tanah begitu. Nah, jadi setelah kita buka kemudian kita tancap ke sana bakalan terjadi namanya perubahan warna dari kunyit di sini. Di mana, Bapak Ibu semuanya, ketika pH tanah kita ketika pH tanah kita menunjukkan kondisi yang sangat-sangat asam, bisa dilihat di sini gambar gambar, gelas yang paling kiri atas. Nah, itu kondisi pH-nya itu berada di angka 1,2. Nah, ini larutannya pH-nya 1,2, kemudian turun ke sebelah kanan itu pH-nya 3,1, kemudian yang tengah itu pH-nya adalah 7, dan kemudian turun lagi ke sebelah kanan lagi itu pH-nya 8,2, sedangkan turun ke sebelah kanan lagi atau paling kanan itu pH-nya adalah 11,5. Dan dari beberapa sampel pengujian di sini kemudian kita coba masukin yang namanya kunyit ini tadi. Nah, kita masukin kunyit tadi kemudian kita diamkan dalam beberapa waktu, ternyata terjadi perubahan warna. Nah, bisa dilihat ya, kelihatan ya, Bapak Ibu semuanya, di mana ketika warna kunyitnya agak pucat, kan agak pucat, agak kuning begitu kan, berarti menandakan bahwa kondisi, baik tanah atau suatu media yang kita gunakan itu dalam kondisi yang memang asam. Nah, jadi kuning kelihatan di sebelah kiri atas ini kuning. Nah, kemudian agak ke kanan sedikit itu mulai agak ke oren-orenan, dan ketika berada dalam kondisi pH netral dia tidak terjadi perubahan warna begitu, atau warnanya mungkin agak berubah tapi sedikit begitu. Namun ketika pH-nya menunjukkan kondisi basah atau kondisi pH tinggi begitu, warnanya agak gelap. Nah, semakin basah semakin gelap. Nah, kayak gitu. Jadi kita cukup menggunakan kunyit saja, kemudian kita tusuk menggunakan tusuk sate, kemudian kita tancepin ke tanah pertanian yang kalau saya biasanya mengukur, ngajakin petani melakukan pengukuran itu kalau bisa sebaiknya pada saat malamnya hujan. Nah, jadi kami janjian, "Pak, tolong dong bantuin pengukuran pH tanah." Oke, kadang saya ngajarin petani untuk mengukur menggunakan kunyit, maka, "Oke Pak, saya bantu, tapi kita nunggu hujan dulu," saya bilang. Nah, jadi misalnya kemarinnya hujan atau malamnya hujan, maka besok pagi saya ajakin petani, "Nih Pak, kita melakukan pengukuran pH tanah menggunakan kunyit." Artinya kan si petani pun pada dasarnya juga bisa melakukan pengukuran pH tanah sendiri menggunakan bantuan kunyit ini tadi. Jadi ketika ternyata hasilnya kuning agak apa ya, agak pucat begitu, maka menandakan atau mengindikasikan bahwa pH tanahnya sedang rendah. Kemudian ketika tidak terjadi perubahan warna yang signifikan begitu, maka pH-nya berada di rentang netral. Sedangkan ketika dia agak gelap, bisa jadi juga agak kebiru-biruan sedikit atau kejingga-jinggaan sedikit, tapi biasanya agak gelap warnanya begitu, itu menandakan bahwa pH tanah media yang sedang kita ukur berada dalam kondisi pH yang basah. Nah, pada dasarnya simpel sebetulnya, sangat-sangat sederhana, tetapi dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui kondisi pH tanah di tanah pertanian di petani kita itu sedang dalam kondisi tidak tidak ideal. Nah, artinya ketika pH tanahnya rendah, nah kita kembali lagi ke slide sebelumnya, ketika pH tanahnya rendah bahkan di bawah 5,0, maka mau gimana pun kita mau mupuk, mau gimana pun kita mau ngasih unsur hara, serapannya juga nggak maksimal. Analoginya sederhana deh, misalnya ketika kita lagi badan sakit,
badan meriang misalnya, nggak nafsu makan, mau dikasih ayam panggang, ayam bakar, kemudian kasih makan apa yang enak-enak, pasti nggak Iya, makan. Karena em memang kondisinya tidak ideal. Tapi kalau misalnya badan lagi enak, misalnya apalagi capek-capek habis ke lapangan sama petani, siang-siang perut keroncongan, ya makan biasa-biasa kan, makan biasa-biasa aja kan jadi enak, jadi nyaman gitu kan, jadi lapar kan begitu. Ya karena memang kondisinya ideal begitu, karena memang kondisinya lagi nafsu makan. Tapi ketika nafsu makannya kurang, nafsu makannya tidak ideal atau kondisi badannya juga tidak ideal, mau dikasih makan bagaimanapun juga tetap nggak mau makan dia. Nah kan sederhananya begitu.